Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alas Demitua dengan NIM 0164 dan Tri Sakina Putri dengan NIM 0166 akan membahas kerentanan politisi perempuan dalam ruang publik digital. Perkembangan teknologi informasi dan tantangan politisi perempuan di ruang digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, dan terlibat dalam kehidupan politik. Kehadiran internet serta media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube telah menciptakan sebuah ruang publik digital yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, serta berpartisipasi dalam proses politik secara lebih luas dan cepat. Dalam konteks politik, media sosial menjadi sarana komunikasi politik yang sangat efektif. Melalui media sosial, para politisi dapat menyampaikan program, gagasan, visi, dan aktivitas politik mereka secara langsung kepada masyarakat, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada media massa konvensional. Media sosial juga memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara politisi dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara. Tetapi, di balik berbagai manfaat tersebut, ruang digital juga menghadirkan tantangan yang tidak merata bagi semua kelompok. Politisi perempuan seringkali menghadapi hambatan yang berbeda dibandingkan politisi laki-laki. Jika politisi laki-laki umum dikritik berdasarkan kebijakan, kinerja, atau pandangan politiknya, tetapi politisi perempuan seringkali menjadi sasaran serangan yang berkaitan dengan gender, penampilan fisik, kehidupan pribadi, hingga identitasnya sebagai perempuan. Fenomena ini dikenal sebagai kekerasan berbasis gender online, KBGO, yaitu segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan melalui media digital dengan target seseorang berdasarkan identitas gendernya. Bentuk-bentuk KBGO yang sering dialami politisi perempuan antara lain: pelecehan seksual daring. Pelecehan seksual daring merupakan tindakan yang mengandung unsur seksual dan dilakukan melalui platform digital. Bentuknya dapat berubah berupa pesan pribadi yang tidak pantas, komentar benarnya seksual, penyebaran gambar atau konten yang merendahkan perempuan, hingga ancaman kekerasan seksual. Dalam dunia politik, pelecehan seksual daring sering digunakan untuk mengintimidasi perempuan agar mengurangi aktivitas politiknya atau bahkan meninggalkan ruang publik. Akibatnya, perempuan dapat merasa tidak aman dalam menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Yang kedua, ada komentar seksis. Bentuk kekerasan lainnya ada komentar seksis. Nah, komentar ini muncul dalam bentuk stereotip atau pandangan yang merendahkan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Misalnya, anggapan bahwa perempuan tidak cocok menjadi pemimpin, terlalu emosional untuk berpolitik, atau seharusnya lebih fokus pada urusan domestik dibanding urusan publik. Komentar semacam ini menunjukkan bahwa masih terdapat pandangan-pandangan sosial yang menganggap laki-laki lebih layak menjadi posisi kekuasaan dan kepemimpinan. Akibatnya, kapasitas dan kompetensi perempuan sekali diabaikan hanya karena identitas gendernya. Yang ketiga, ada serangan terhadap identitas tubuh perempuan. Politisi perempuan juga sering sekali menjadi sasaran komentar yang menyerang penampilan fisik, bentuk tubuh, usia, cara berpakaian, hingga kehidupan pribadinya. Alih-alih membahas program atau kebijakan yang disampaikan, sebagai pengguna media sosial justru berfokus mengomentari aspek-aspek personal tersebut. Hal ini menunjukkan adanya objektifikasi terhadap perempuan, di mana perempuan dinilai bukan berdasarkan kemampuan atau prestasinya, melainkan berdasarkan standar fisik dan stereotip gender yang berlaku di masyarakat. Serangan semacam ini dapat mengurangi kepercayaan diri, menimbulkan tekanan psikologis, dan menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Berbagai bentuk kekerasan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak serta-merta menghilangkan ketimpangan gender yang telah lama ada dalam masyarakat. Sebaliknya, ruang digital seringkali menjadi tempat reproduksi budaya patriarki dalam bentuk yang baru. Budaya patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan, sementara perempuan berada pada posisi yang lebih rendah. Nilai-nilai patriarki yang sebelumnya hadir dalam kehidupan sosial dan politik kini juga muncul di media sosial melalui ujaran kebencian,
pelecehan, diskriminasi, dan bahkan berbagai bentuk kekerasan digital terhadap perempuan. Dengan kata lain, meskipun media sosial membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, ruang digital belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan setara. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, platform media sosial, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan digital yang inklusif, aman, dan mendukung partisipasi politik perempuan secara merata. Bagaimana bentuk kerentanan politisi perempuan dalam ruang publik digital? Bagaimana juga kekerasan simbolik berbasis gender bekerja dalam media sosial? Dan apa dampak kekerasan simbolik terhadap partisipasi politik perempuan? Untuk memahami berbagai serangan yang dialami perempuan di ruang politik digital, kita dapat menggunakan konsep kekerasan simbolik yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, kekerasan simbolik merupakan bentuk dominasi yang tidak dilakukan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui bahasa, simbol, norma, stereotip, dan cara pandang yang secara perlahan dianggap normal oleh masyarakat karena berlangsung secara halus dan berulang. Korban maupun masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa tindakan tersebut sebenarnya merupakan bentuk dari penindasan. Kekerasan simbolik terhadap perempuan terlihat dalam berbagai bentuk. Bentuk yang pertama adalah komentar seksis. Komentar ini muncul ketika perempuan dinilai berdasarkan jenis kelaminnya, bukan berdasarkan kapasitas atau prestasinya. Misalnya, ketika seorang politisi perempuan menyampaikan gagasan kebijakan, respon yang muncul justru berupa komentar seperti perempuan terlalu emosional untuk memimpin atau politik itu dunianya laki-laki saja. Komentar semacam ini memperkuat stereotip bahwa kepemimpinan identik dengan laki-laki, sedangkan perempuan dianggap kurang kompeten. Akibatnya, perempuan harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan yang sama dibandingkan laki-laki. Bentuk kedua adalah label negatif atau stigma. Perempuan yang aktif dan tegas dalam politik sering diberi label seperti ambisius, galak, atau tidak sesuai dengan kodrat perempuan. Sebaliknya, jika mereka bersikap lembut, mereka sering dianggap lemah dan tidak memiliki kemampuan pemimpin. Kondisi ini menciptakan double standar, yaitu standar penilaian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Karakter yang dianggap sebagai kualitas kepemimpinan pada laki-laki seringkali justru dianggap sebagai kelemahan pada perempuan. Nah, selanjutnya adalah delegitimasi kapasitas perempuan, yaitu upaya meragukan kemampuan perempuan dalam menjalankan peran politiknya. Dalam banyak kasus, keberhasilan perempuan sering dikaitkan dengan faktor eksternal, seperti hubungan keluarga, kedekatan politik, atau keberuntungan, bukan karena kompetensi dan kerja keras yang mereka sudah lakukan. Akibatnya, perempuan harus terus-menerus membuktikan kemampuan mereka meskipun telah memiliki pendidikan, pengalaman, dan prestasi yang memadai. Nah, hal ini pun menjadi hambatan serius bagi peningkatan representasi perempuan dalam politik karena dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan perempuan. Yang keempat, ada bentuk kekerasan simbolik yang juga seringkali terjadi adalah objektifikasi tubuh perempuan. Dalam ruang digital, politisi perempuan sering menjadi sasaran komentar mengenai bentuk fisik, bentuk tubuh, usia, warna kulit, cara berpakaian, atau bahkan kehidupan pribadinya. Padahal aspek-aspek tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan kapasitas mereka sebagai pemimpin atau pembuat kebijakan. Ketika fokus masyarakat bergeser dari kemampuan politik menjadi penampilan fisik, perempuan tidak lagi dipandang sebagai aktor politik yang kompeten, melainkan sebagai objek yang dapat dinilai dan dikomentari sesuka hati. Menurut UN Women menunjukkan bahwa perempuan yang aktif di ruang publik termasuk politisi, jurnalis, dan aktivis memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami kekerasan berbasis gender online dibandingkan laki-laki. Menurut Interparliamentary Union menemukan bahwa sekitar 82% perempuan anggota parlemen di berbagai negara pernah mengalami kekerasan psikologis termasuk penghinaan, ujaran seksis, dan pelecehan di media sosial. Selain itu, sekitar 44% menerima ancaman kekerasan atau kematian selama menjalankan aktivitas politiknya. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya ada studi kasus. Di sini kita mengambil studi kasus dari Jess Phillips versus dengan Elon Musk yang sempat ramai di aplikasi X atau biasa kita tahu itu Twitter. Pada slide ini kami itu akan membahas mengenai studi kasusnya, lebih berfokus pada konflik antara Jess Phillips dan juga Elon Musk di ruang publik digital.
Jess Phillips sendiri merupakan politisi dari Partai Buruh Inggris yang dikenal itu sangat aktif memperjuangkan isu perlindungan perempuan dan juga korban kekerasan seksual itu sendiri. Konflik ini muncul ketika Elon Musk mengkritisi cara Jess menangani skandal pelecehan anak yang terjadi di Inggris. Menurut Jess Phillips itu sendiri, kritik yang disampaikan oleh Elon Musk ini terlalu menyederhanakan persoalan yang sebenarnya sangat kompleks dan juga melibatkan banyak aspek hukum seperti aspek hukum serta sosialnya. Perdebatan tersebut kemudian berkembang menjadi serangan personal yang berlangsung di media sosial dan menarik perhatian publik secara luas. Kasus ini juga menunjukkan bahwa politisi perempuan tidak hanya menghadapi perdebatan mengenai kebijakan yang mereka ambil, tetapi juga rentan menjadi sasaran serangan yang bersifat personal dan berbasis gender di ruang digital sendiri. Selanjutnya ada media sosial itu sebagai arena kekuasaan. Menurut Pierre Bourdieu sendiri, media sosial dapat dipahami sebagai arena sosial tempat berbagai aktor saling berkompetisi untuk memperoleh pengaruh, legitimasi, dan juga pengakuan dari masyarakat. Dalam ruang digital, setiap aktor berusaha membangun narasi dan juga mempengaruhi opini publik serta sesuai kepentingannya. Oleh karena itu, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pertarungan makna dan kekuasaan. Kekuasaan simbolik dalam media sosial bekerja melalui bahasa, narasi, dan juga representasi sosial. Seseorang dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang suatu isu dan juga individu. Dalam konteks penelitian dalam jurnal kami, media sosial menjadi ruang yang memungkinkan munculnya berbagai bentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan, terutama perempuan yang aktif dalam dunia politik itu sendiri. Selanjutnya, ada dampak terhadap politisi perempuan. Kekerasan simbolik berbasis gender memberikan dampak yang cukup besar terhadap politisi perempuan. Dampak pertama adalah ada censorship atau pensensoran diri. Perempuan cenderung membatasi ekspresi dan juga pendapat mereka karena khawatir menjadi sarana serang di media sosial. Lalu dampak kedua yaitu menurunnya partisipasi politik. Ketika ruang digital dipenuhi dengan komentar seksis dan serangan personal, perempuan menjadi lebih enggan untuk terlibat dalam diskusi politik itu sendiri. Selain itu, kondisi ini juga menciptakan ketimpangan ruang publik karena kesempatan perempuan untuk berpartisipasi tidak lagi setara dengan laki-laki. Secara psikologis, kekerasan simbolik dapat menimbulkan tekanan, rasa tidak aman, ketidaknyamanan, bahkan menurunkan kepercayaan diri perempuan dalam menjalankan peran politiknya. Next, selanjutnya ada upaya pencegahannya. Untuk mengurangi kekerasan simbolik berbasis gender di ruang digital, diperlukannya kerjasama dari berbagai pihak. Yang pertama dari pihak pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat lagi regulasi dan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender online. Selanjutnya kedua ada platform digital, yang dimana platform digital itu perlu meningkatkan sistem moderasi konten dan juga memberikan tindakan yang lebih tegas terhadap ujaran kebencian, misogini, serta bentuk diskriminasi lainnya. Yang ketiga ada masyarakat juga di sini tuh memiliki peran penting melalui peningkatan literasi digitalnya dan pembentukan budaya komunikasi yang lebih menghargai kesetaraan gender. Dengan adanya kolaborasi antara ketiga aktor tersebut, pemerintah, digital platform digital, dan juga masyarakat, diharapkan ruang digital dapat menjadi lingkungan yang bisa menjadi lebih aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi, terutama untuk para kaum perempuan. Selanjutnya di sini ada sedikit kata, yaitu ruang digital yang aman dan inklusif merupakan syarat penting bagi demokrasi yang setara dan partisipasif. Dari kutipan kata tersebut itu bisa menjadi inti dari itu tuh sebagai
inti dari penelitian yang kami bahas yaitu demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kebebasan berpendapat, tetapi juga oleh kemampuan setiap warga negara untuk berpartisipasi tanpa rasa takut terhadap diskriminasi maupun kekerasan. Oleh karena itu, menciptakan ruang digital yang aman bagi perempuan merupakan bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan juga inklusif. Demikian pemaparan dari saya dan juga rekan saya, Alasti Nurwa, mengenai kerentanan politis perempuan dalam ruang publik digital. Semoga sebuah materi yang telah kami sampaikan dapat dipahami, yaitu materi mengenai kekerasan simbolik berbasis gender yang masih marak terjadi di media sosial ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.